Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang makna belajar dan prinsip-prinsip yang melandasi makna belajar. Pengertian belajar menurut beberapa ahli. Yang pertama, yaitu Ahmad Muzakir dan Joko Sutrisno. Menurut mereka, belajar adalah suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri seseorang, mencakup perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Yang kedua, W.S. Winkel. Menurutnya, belajar adalah proses pembentukan tingkah laku secara terorganisir. Yang ketiga yaitu Whiting. Belajar menurutnya adalah perubahan yang relatif menetap yang terjadi dalam segala macam atau keseluruhan tingkah laku suatu organisme sebagai hasil pengamatan. Nah, jadi kesimpulan dari makna belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Tujuan belajar. Menurut Sadirman, secara umum ada 3 tujuan belajar, yaitu 1. Untuk memperoleh pengetahuan. Hasil dari kegiatan belajar dapat ditandai dengan meningkatnya kemampuan berpikir seseorang. Yang kedua, menanamkan konsep dan keterampilan. Dalam hal ini, keterampilan jasmani adalah kemampuan individu dalam penampilan dan gerakan yang dapat diamati. Keterampilan ini berhubungan dengan hal teknis atau pengulangan. Sedangkan keterampilan rohani cenderung lebih kompleks karena bersifat abstrak. Keterampilan ini berhubungan dengan penghayatan, cara berpikir, dan kreativitas dalam menyelesaikan masalah atau membuat suatu konsep. Yang ketiga, membentuk sikap. Pembentukan sikap mental peserta didik akan sangat berhubungan dengan penanaman nilai-nilai sehingga menumbuhkan kesadaran di dalam dirinya. Guru harus bisa menjadi contoh bagi anak didik dan memiliki kecakapan dalam memberikan motivasi dan mengarahkan berpikir. Ciri-ciri belajar. Ada beberapa hal yang menggambarkan ciri-ciri belajar. 1. Terjadi perubahan tingkah laku atau kognitif, afektif, psikomotor, dan campuran, baik itu yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung. Kedua, perubahan tingkah laku hasil belajar yang pada umumnya akan menetap atau permanen. Ketiga, proses belajar yang umumnya membutuhkan waktu tidak sebentar, di mana hasilnya adalah tingkah laku individu. Yang keempat, beberapa perubahan tingkah laku yang tidak termasuk dalam belajar. Karena adanya hipnosa, proses pertumbuhan, kematangan, hal gaib, mukjizat, penyakit, dan kerusakan fisik. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis belajar. Jenis-jenis belajar terbagi 8. 1. Belajar rasional. Belajar rasional yaitu proses belajar menggunakan kemampuan berpikir sesuai dengan akal sehat atau logis ataupun rasional untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua yaitu belajar abstrak, yaitu proses belajar menggunakan berbagai cara berpikir abstrak untuk memecahkan masalah yang tidak nyata. Yang ketiga yaitu belajar keterampilan. Proses belajar menggunakan kemampuan gerak motorik dengan otot dan urat syaraf untuk menguasai keterampilan jasmani yang tertentu. Yang keempat, belajar sosial, yaitu proses belajar memahami berbagai masalah dan cara penyelesaian masalah tersebut. Misalnya, masalah keluarga, masalah persahabatan, masalah di organisasi, dan lain sebagainya. Yang kelima, belajar kebiasaan,
yaitu proses pembentukan atau perbaikan kebiasaan ke arah yang lebih baik agar individu memiliki sikap dan kebiasaan yang lebih positif sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, belajar pemecahan masalah, yaitu belajar berpikir sistematis, teratur, dan teliti, atau menggunakan berbagai metode ilmiah dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketujuh, belajar apresiasi, yaitu belajar kemampuan dalam mempertimbangkan arti suatu objek sehingga individu dapat menghargai berbagai objek tertentu. Dalam belajar ini biasanya dalam kita mengapresiasi suatu karya seseorang. Baik, yang terakhir yaitu belajar pengetahuan, yaitu proses belajar berbagai pengetahuan baru secara terencana untuk menguasai materi pelajaran melalui kegiatan eksperimen. Dan materi terakhir yaitu prinsip-prinsip yang melandasi makna belajar. 1. Perhatian dan motivasi. Yang kedua, keaktifan. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau berpengalaman. Yang keempat, pengulangan. Yang kelima, tantangan. Yang keenam, balikan dan penguatan. Dan terakhir, yang ketujuh, perbedaan individual.